Ibu Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, satu kebahagiaan, satu berkah untuk kita semua. Hari ini kita punya kesempatan untuk datang ke wihara mendengarkan Dhamma, ajaran Buddha. Kedengaran suara saya ya? Sebelum saya berbicara lebih jauh, saya ingin bertanya, saudara-saudara pernah dengar istilah indigo? Indigo apa indigo? Orang yang punya apa? Indera keenam. Ya, saat ini saya juga sendiri sering mendengar tentang, oh ini orang indigo, orang indigo. Apa indigo? Oh Bante, orang yang punya indera keenam. Ada di sini yang punya indera keenam? Ada? Belum punya indera keenam semua? Tapi indigo yang umumnya, oh bisa lihat makhluk halus, oh ini di situ ada penunggunya, di sini ada penunggunya. Itu yang umum indigo seperti itu ya. Ada yang punya indera keenam di sini sudah ada? Angkat tangan kalau yang ada. Belum ada. Mau saya ajarkan supaya punya indera keenam? Indera keenamnya bangkit. Iya, sesungguhnya Guru Agung kita, Sang Buddha, mengajarkan kepada kita agar kita berupaya membangunkan indera keenam kita. Kita semua punya indera keenam. Kita semua punya indera keenam. Umumnya orang yang tidak mengerti, yang mereka tahu hanya panca indera. Saudara pernah dengar panca indera? 5 indera. Apa 5 indera yang pertama? Mata, telinga, hidung, mulut. Alat peraba ya, kulit. Nah, panca indera. Mulut itu cita rasa lidah ya. Umumnya orang tahu panca indera. Ada indera yang keenam yaitu kesadaran. Ya. Nah, 6 ini sering disebut juga sebagai salayatana dalam bahasa Pali. Karena kita tidak belajar bahasa Pali sekarang, jadi tidak usah pakai banyak bahasa Pali. Karena saya juga tidak begitu mengerti bahasa Pali. Ada 6 landasan indera. Yang pertama mata, telinga, hidung, lidah, kulit, sama kesadaran. Saudara bisa dengar suara saya? Kenapa bisa dengar? Karena saudara-saudara punya kesadaran mendengar. Benar nggak? Kalau lagi ngelamun mungkin nggak dengar. Jadi tidak heran kalau orang lagi ngelamun dipanggil dia kadang tidak sadar. Ya. Jadi karena kita punya kesadaran mendengar, saudara bisa dengar suara saya. Nah, kesadaran ini ada 6. Kalau kita melihat, saudara bisa lihat saya duduk di depan, berarti saudara punya kesadaran melihat. Saudara bisa dengar suara saya, berarti saudara punya kesadaran mendengar. Saudara kalau makan tahu beda rasa asin, rasa pedas, rasa manis, tahu bedanya? Berarti saudara punya kesadaran merasa, punya kesadaran lidah. Kulitnya kalau bersentuhan dengan objek yang kasar atau yang halus atau panas, dingin, bisa tahu? Berarti punya kesadaran merasa sentuhan. Ya. Kadang-kadang muncul ingatan tidak di dalam batin saudara? Tahu? Muncul ingatan tentang masa lalu. Kadang-kadang juga muncul rencana-rencana di dalam pikiran kita. Diketahui tidak? Diketahui berarti saudara punya kesadaran berpikir. Nah, ini 6 jenis kesadaran.
Jadi kita tahu karena kita punya kesadaran, ini sangat penting untuk kita kembangkan. Saudara kadang-kadang mengalami rasa tidak nyaman, tidak bahagia, tidak? Rasa menderita, tidak senang, marah. Pernah nggak merasakan hal demikian? Pernah. Berarti saudara punya kesadaran. Nah, masalahnya bagaimana caranya supaya kita bebas dari hal-hal seperti itu? Bagaimana supaya kita bebas dari kekecewaan, kemarahan, putus asa, takut, khawatir? Ya, pernah merasakan itu semua? Pernah merasa takut, khawatir? Ya. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari hal-hal demikian? Nah, ini penting untuk kita pelajari, kita sebagai umat Buddha. Karena Guru Agung kita mengajarkan Dhamma, tujuannya adalah supaya kita terbebas dari kondisi-kondisi batin yang semua itu. Terbebas dari kekhawatiran, dari ketakutan, dari kemarahan. Ya. Bahkan ketika kematian mau datang menjemput, kita pun juga bisa bebas dari rasa takut. Ada yang sudah terbebas dari rasa takut ketika kematian mau datang, ada yang sudah terbebas. Tidak takut mati lagi, ada. Biasanya kalau orang, saya tidak takut mati, itu orang yang lagi stres. Ya, atau orang yang banyak hutang. Kalau orang banyak hutang, pikirannya mau cari tali, cari gedung tinggi, berarti dia sedang stres. Tapi kalau orang yang sadar, ya biasanya yang tidak takut mati itu hanya orang yang sudah mencapai kesucian arahat. Kalau kita belum mencapai kesucian arahat, kita masih takut mati. Jangankan mati, ada benjolan sedikit di bagian-bagian tubuh kita, ada rasa sakit, pergi ke dokter was-was tidak? Was-was itu perwujudan dari rasa takut. Nah, Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar terbebas dari semua itu. Dengan kata lain, bagaimana supaya kita bisa bebas dari duka. Nah, ini kita harus belajar. Nah, hari ini saya ingin berbicara mengenai hal demikian. Kalau kita ingin terbebas dari duka, dari penderitaan, kita harus menyelidiki apa yang menyebabkan kita menderita. Ya. Kita harus menyelidiki. Kira-kira apa yang menyebabkan saudara menderita? Nah, nanti di rumah coba dipikir-pikir, kalau lagi kesel, lagi takut, lagi marah, lagi kecewa, sakit hati, menderita tidak? Kalau menderita, diselidiki. Kenapa ya saya menderita? Ya. Jadi penderitaan bisa muncul dari mana? Dari pikiran. Satu pintu. Penderitaan bisa muncul dari mata tidak? Ketika kita melihat sesuatu, muncul persepsi, kita tidak suka dengan apa yang kita lihat, menderita tidak? Menderita. Kalau kita suka dengan apa yang kita lihat, menderita tidak? Senang. Penderitaan juga bisa muncul dari telinga, dari lidah, ya, dari kulit, dari 6 panca indera. Penderitaan bisa muncul. Oleh karena itu, supaya kita tahu kapan penderitaan itu muncul, kita harus waspada, mengembangkan kesadaran. Ya. Saudara bisa dengar suara saya, berarti saudara punya kesadaran mendengar. Kesadaran ini ada 6, tadi saya sudah jelaskan. Melihat, mendengar, cita rasa, ya, mencium bebauan, objek-objek yang bisa disentuh oleh kulit maupun kesadaran pikiran. Dan kesadaran ini setiap saat ada selama saudara belum tertidur. Ya. Jadi, bagaimana caranya kita mengembangkan kesadaran? Sering-seringlah kita bertanya ke dalam batin kita sendiri, saat ini apa yang saya sedang rasakan? Ketika saudara lagi diam, saudara bisa mengamati napas masuk, napas keluar. Tahu ada napas masuk, ada napas keluar, tahu? Kenapa bisa tahu? Karena ada kesadaran. Nah, itu satu cara
agar kita selalu punya kesadaran. Jadi sering-sering bertanya, apa yang sedang saya pikirkan? Apa yang sedang saya rasakan? Ya, batin saya dalam kondisi seperti apa? Itu cara kita mengembangkan kesadaran. Karena yang menyebabkan manusia tidak lain adalah kontak. Kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah. Ketika kontak terjadi, perasaan bisa muncul. Kalau AC-nya ini dimatikan, ruangan ini, ya, maka akan terasa panas. Kenapa kita terasa panas? Karena udara kontak dengan kulit kita. Ketika terasa panas, panas itu merupakan satu persepsi, muncul perasaan. Perasaan apa? Menyenangkan, tidak menyenangkan, atau biasa-biasa saja. Kalau orang yang tidak suka panas, perasaannya senang tidak ketika tersentuh dengan rasa panas? Tidak senang. Menderita atau bahagia? Menderita. Nah, ini harus kita amati. Jadi penderitaan ini selalu ada di dalam diri kita sendiri. Orang yang tidak mengerti, yang menyebabkan dirinya menderita adalah sesuatu yang di luar. Karena panas, orang menderita. Tetapi kalau kita menyelidiki lebih dalam, yang membuat kita menderita sebetulnya bukan karena panasnya, tapi karena ketidaksukaan kita terhadap panas tersebut. Nah, karena perasaan, begitu kontak muncul, maka akan muncul perasaan. Ketika muncul perasaan, perasaan itu ada 3 jenis. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau biasa-biasa saja, atau netral. Kalau kita mengembangkan kesadaran di dalam diri kita, kita menjaga 6 pintu indera tadi, ya, maka kita akan tahu. Ketika lidah kita kontak dengan cita rasa, akan muncul perasaan atau tidak? Muncul perasaan. Kalau sesuai dengan keinginan kita, maka perasaan menyenangkan bisa muncul. Ketika muncul perasaan menyenangkan, muncul lagi tidak bentukan-bentukan pikiran yang lain? Ingin tambah misalnya, muncul tidak? Muncul tidak? Nah, kalau kita mengembangkan kesadaran, kita akan tahu. Nah, tetapi kalau kita tidak punya kesadaran, maka hidup kita akan disetir oleh perasaan. Begitu kontak terjadi, muncul menyenangkan atau tidak menyenangkan umumnya. Kalau tidak menyenangkan, apa yang akan dilakukan? Tolak. Kalau itu yang menyenangkan, kita akan menikmatinya. Kita akan bahagia di situ. Kita akan melekati perasaan tersebut. Betul tidak? Dan ini terjadi di dalam diri kita masing-masing. Apapun bentuk perasaan yang muncul, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kalau kita tidak menyadarinya, maka hidup orang demikian yang menyetir adalah suka atau tidak suka. Kalau tidak suka, tolak. Kalau suka, kejar, dapatkan, nikmati, kemudian genggam. Ini yang terjadi di dalam batin kita masing-masing. Kalau ini terus kita lakukan, maka kita tidak bisa bebas dari penderitaan. Kenapa demikian? Karena apapun bentuk perasaan yang menyenangkan yang pernah kita alami, berubah tidak? Berubah. Ketika tadinya senang, ketika perubahan terjadi, berubah tidak perasaannya? Perasaannya juga berubah, dari senang menjadi tidak senang. Nah, inilah yang harus kita kembangkan, indera ke-6, yaitu indera kesadaran. Menyadari setiap perasaan yang muncul, ya, menjaga pintu-pintu indera kita, 6 indera kita jaga, selalu waspada. Waspada itu seperti orang yang di lingkungannya banyak maling rumahnya, ya, ada bunyi keltek sedikit aja langsung dia sadar gitu. Jadi waspada. Ada satu perumpamaan yang bagus, Sang Buddha memberikan perumpamaan bagaimana kita mengembangkan kewaspadaan. Seperti orang yang disuruh bawa mangkuk yang isinya minyak sampai full, sampai bibir mangkuknya. Di belakang orang tersebut ada orang yang membawa pedang.
Satu tetes saja minyak ini tumpah, maka saya akan tebas leher kamu dengan pedang ini. Sementara orang itu disuruh lewat di depan keramaian, orang yang sedang nari-nari atau hiburan. Kira-kira dia mau perhatikan tidak itu orang yang sedang atraksi nari-nari atau apa? Dia akan fokus menjaga agar minyaknya tidak tumpah. Itulah cara kita mengembangkan kesadaran. Jadi kalau kita sadar, maka hidup kita tidak lagi disetir oleh perasaan. Kalau hidup kita masih disetir oleh perasaan, ini akan sangat melelahkan. Perasaan terus berubah tanpa bisa kita kendalikan. Ada yang bisa mengendalikan perasaan di sini? Perasaanku, jangan pernah muncul perasaan tidak menyenangkan dalam diriku ya. Bisa kita berkata demikian? Tentu tidak bisa. Perasaan muncul karena kondisi-kondisi. Perasaan muncul karena ada kontak melalui 6 indria. Kalau orang telinganya misalnya tunarungu, telinganya tidak bisa mendengar, bisa muncul tidak perasaan dari telinga? Tidak muncul. Orang ngomong apa tentang dia tidak dengar, kira-kira bisa jengkel tidak? Tidak bisa jengkel. Gitu. Misalnya orang yang penglihatannya buta, ya, bisa muncul perasaan dari mata? Tidak muncul. Kenapa? Dia tidak bisa melihat. Jadi, kita harus menjaga pintu-pintu indera kita. Supaya apa? Supaya perasaan-perasaan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan ketika muncul, kita sadari itu hanya sebagai perasaan, bukan milik kita. Kalau itu perasaan milik kita, kita bisa atur. Nyatanya, kita tidak bisa atur perasaan kita. Kalau kita lagi jengkel, merasa tidak senang, ini perasaan tidak senang. Kemudian, saya tidak mau perasaan tidak senang. Seketika bisa hilang tidak? Tidak bisa kita hilangkan seketika. Dia biasanya hilangnya perlahan-lahan. Kita tidak punya kendali. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan kesadaran. Ya. Jadi penderitaan itu muncul karena kita menggenggam. Kenapa kita menggenggam? Karena kita memberikan nilai-nilai yang tinggi, yang bagus. Ya. Maka muncullah yang namanya kemelekatan. Kalau ada kemelekatan berarti di situ ada nafsu, keinginan. Tidak mendapatkan yang diinginkan itu duka. Kalau seseorang tidak menginginkan apa-apa, ya, maka tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Tapi Bante, kalau orang tidak menginginkan apa-apa terus hidup bagaimana? Ya, kita kan harus bekerja begini. Tentu hal demikian itu keinginan-keinginan yang bagus. Buddha tidak menyarankan kita untuk menghapus semua keinginan, dan itu tidak mungkin terjadi. Dalam hidup kita punya keinginan, tetapi tidak semua keinginan ini akan membuat kita bahagia. Nah, keinginan seperti apa yang harus kita kurangi, bahkan kita singkirkan, kita hilangkan? Keinginan yang didorong oleh nafsu untuk memuaskan diri sendiri. Keinginan lidah, kalau makan harus yang enak-enak. Keinginan melihat, kalau bisa yang bagus-bagus. Hanya memuaskan indera, inilah keinginan yang akan menyeret kita kepada penderitaan. Kalau orang hanya ingin makan yang enak-enak, ketika lidahnya ketemu makanan yang enak, dia akan bahagia. Tetapi masalahnya, bisa tidak kita selalu ketemu dengan makanan yang enak-enak? Tidak bisa. Begitu kita tidak ketemu dengan makanan yang tidak enak, menderita. Dan hidup hanya memuaskan nafsu keinginan, ini hidup yang sangat melelahkan. Capek. Ya. Semakin banyak keinginan di dalam diri seseorang, maka hidupnya akan semakin capek. Mau hidup yang capek? Tentu kita tidak mau hidup kita capek. Caranya bagaimana supaya hidupnya tidak capek? Kita harus mulai memilah-milah. Kita harus mulai menyelidiki. Ini keinginan atau ini kebutuhan?
Makan keinginan atau kebutuhan? Tentu makan kebutuhan. Setiap makhluk butuh makanan. Tapi kalau cita rasa, enak, ini keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Sudah tahu bedanya ya keinginan dengan kebutuhan? Pakaian kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kalau saudara keluar tidak pakaian, saudara dibawa ke rumah sakit ODGJ. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Tentu pakaian kebutuhan. Tapi kalau brand, kalau merek, kebutuhan bukan? Keinginan. Jadi kalau hidup kita gunakan untuk memuaskan keinginan, hidup kita jadi capek. Semakin hari kita tambah kuat atau tambah lemah? Tambah lemah. Tambah hari kita tambah tua. Energi kita tambah hari tambah berkurang. Sementara keinginannya tidak kurang-kurang, nanti badan kita tidak kuat. Kalau badannya tidak sanggup memenuhi keinginan, maka akan menimbulkan konflik, sakit. Itu sakit fisik. Ya. Terus kalau keinginannya tidak tercapai, sakit juga batinnya, kesel, marah. Bahagia tidak hidupnya kalau begitu? Tentu tidak bahagia. Menderita tidak? Tentu menderita. Oleh karena itu, dengan cara mengembangkan kesadaran, ya, kita harus tahu, ini perasaan enak. Perasaan enak ini muncul karena kontak. Perasaan enak ini kalau diamati terus, dia akan berkurang, kemudian lenyap. Perasaan menyenangkan ini kalau diamati terus, dia akan berkurang, kemudian lenyap. Perasaan jengkel ini pun juga kalau diamati terus, dia akan berkurang, kemudian lenyap. Betul tidak? Betul terjadi begitu tidak? Atau tidak seperti itu adanya? Nah, oleh karena itu penting kita mengamati sendiri diri kita, batin kita sendiri. Kalau kita mau bahagia, kita harus mengamati batin kita sendiri. Karena bahagia atau tidak bahagia kan diri kita sendiri yang merasakan. Ya. Sekarang kalau kita tanya ke diri saya sendiri, saya dalam kondisi bahagia atau tidak ya? Oh, saya dalam kondisi bahagia. Kenapa saya dalam kondisi bahagia? Saya tidak menginginkan apa-apa. Gitu. Terus kalau tidak punya ingin apa-apa, terus apa Bante motivasinya kita hidup? Ya, tidak punya ingin apa-apa, terus apa motivasinya hidup? Motivasinya ada motivasi yang bagus, yang mulia, yang luhur, yang akan memberikan energi yang sangat kuat. Apa motivasinya? Cinta kasih dan kasih sayang. Ada cerita seorang guru yang bekerja di tempat yang terpencil, harus mengajar berkilo-kilo, ya naik kendaraan roda 2, ya setiap hari, karena gurunya juga bukan guru negeri, guru hanya honorer, gajinya sangat kecil, 1 bulan hanya beberapa ratus ribu. Tapi dia mengajar dengan semangat. Apa yang membuat dia demikian? Karena berpikir cinta kasih dan kasih sayang. Jadi kita mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang dalam diri kita, ini menjadi motivasi yang sangat kuat. Orang tua bekerja sungguh-sungguh, ya, agar anaknya bisa berhasil, bisa sukses. Motivasinya cinta kasih dan kasih sayang. Kalau saudara punya perusahaan, dibuat perusahaannya supaya semaju-maju, sangat maju. Dengan pikiran apa? Supaya kalau perusahaannya berkembang, bisa banyak orang bekerja, banyak menghidupi orang-orang yang lain. Ini cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Ada cerita satu umat, Bante pusing ini kondisi begini, saya tutup saja perusahaannya. Kenapa? Ya, rugi. Ya tidak juga rugi sih, tapi ya hidup hanya dari uang tabungan saja sudah cukup. Lalu kalau tidak rugi, ya jangan. Kamu buka perusahaan kan bisa menghidupi banyak orang. Itu kan satu kebajikan. Cinta kasih dan kasih sayang. Nah, ini motivasi yang lebih baik. Kalau saudara bersemangat, rajin, hanya motivasinya ingin jalan-jalan, ingin makan enak, ingin punya tas yang mahal. Ya. Saya diceritakan sama ada satu umat beli tas
900 juta, tas jinjing 900 juta ada ya harganya ya. Ya. Bayangkan kalau bawa tas jinjing 900 juta, ke toilet juga khawatir. Khawatir tidak? Pasti khawatir. Seperti apa ya barangnya? Kalau taruh pun juga tidak bisa sembarang-sembarang. Ya, tapi kalau kita tas kresek, ya, tas kremes itu, ya, nggak khawatir. Koyak kita tinggal ganti lagi. Hidup kita lebih simpel. Jadi kalau kita mau bahagia, yang pertama harus kita lakukan, mengembangkan kesadaran. Ketika kita sadar, kita mulai bisa membedakan ini kebutuhan atau keinginan. Kalau memang kebutuhan, cari. Kalau kebutuhan ini tidak ada, hidup kita akan menderita. Makan kebutuhan, cari. Ya. Pakaian kebutuhan, cari. Tempat tinggal kebutuhan, cari. Sehat ini kebutuhan, cari. Tapi kalau merek, cita rasa, dan lain sebagainya itu keinginan. Tapi kadang-kadang dalam bisnis juga ada kebutuhan. Saya dapat cerita dari satu umat. Setiap pergi bisnis, negosiasi, ditanya terus mobilnya apa, mobilnya apa. Jadi kadang-kadang dalam bisnis juga gengsi dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Benar tidak? Saya tidak tahu karena saya bukan bisnis ya. Tapi kalau memang itu kebutuhan, cari. Ya. Jadi orang ini sering ditanya begitu, akhirnya dia jengkel juga. Dia beli Lexus yang seri terbaru. Ya, habis itu orang nggak pernah tanya lagi. Lihat tongkrongannya saja sudah mengerikan. Ya. Tapi kita sebagai umat Buddha, kita harus bisa mengukur. Ini kebutuhan atau keinginan. Jangan hidup kita disetir oleh gengsi. Ingin terlihat kita sebagai orang yang berhasil, tapi ngutang. Maka kita menderita. Ya. Buat hidup kita simpel, kita harus bisa membedakan ini kebutuhan, ini need atau want. Kalau need, cari. Ya, ini caranya. Nah, ketika kesadaran kita berkembang, ya, maka kita akan tahu baik buruk akan tampak, benar salah akan tampak, kebutuhan atau keinginan akan tampak. Kita sedang menderita, batin kita akan tahu. Kita sedang senang, kita akan tahu. Bahkan kesenangan itu berakhir, berkurang, kemudian lenyap juga akan tahu. Ketika kita mengetahui hal-hal demikian, kita akan semakin sadar sesungguhnya semuanya ini di luar kendali kita. Kita tidak punya kontrol 100% kehidupan ini. Kalau orang berpikir ini tangan saya, kenapa begitu? Karena saya bisa perintahkan tangan saya. Saya bisa perintahkan tangan saya untuk angkat botol, ini tangan saya. Itu pandangan salah. Tangan ini bisa diperintah bukan cuma karena ada niat. Bisa bergerak bukan cuma hanya ada niat. Banyak faktor yang menunjang tangan ini supaya bisa bergerak. Ada aliran darah yang masih normal, jantungnya masih pompa, paru-parunya bekerja, sangat kompleks. Dokter juga bingung jelasinnya, apalagi saya. Itu sangat kompleks. Jadi kondisi-kondisi yang kita alami ini muncul karena ada sebab dan akibat yang saling bergantungan, sangat kompleks. Kenapa saya menderita? Pasti ada sebabnya. Orang yang tidak awas, orang yang tidak sadar selalu melihat sebab dari penderitaan adalah apa yang terjadi di luar. Saya menderita karena orang ngomongin saya. Nah, misalnya saya lagi pindah patah, hei botak misalnya. Menderita, kurang ajar, dia jelek-jelekin saya. Ya. Bukankah itu satu kenyataan? Kalau dia bilang, hei gondrong, begitu kan justru matanya mungkin rusak. Gitu. Kadang-kadang kita, karena kesadaran kita yang lemah, ya, kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Kita terus ditipu oleh perasaan kita. Kita terus ditipu oleh bentuk-bentuk pikiran kita sehingga kita terus menderita. Nah, Buddha karena cinta kasih dan kasih sayang mengajarkan Dhamma kepada kita supaya kita jangan bodoh lagi batin kita. Batin yang bodoh, batin yang mudah ditipu. Tapi kalau batin kita sudah tidak bodoh lagi, kita tidak mudah ditipu oleh perasaan.
Perasaan ini muncul ada sebab. Apa sebabnya? Karena kita menginginkan. Kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, ternyata orang tidak menghargai kita. Menderita tidak? Menderita. Jadi bukan karena orang mengata-ngatai kita, orang tidak memuji kita, kita menderita. Kita menderita karena keinginan kita sendiri. Akar dari penderitaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Inilah yang harus kita lihat. Jadi karena ada nafsu keinginan, ya, maka muncullah penderitaan. Inilah yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Nandi samudaya, duka samudayo. Kalau di situ ada nafsu keinginan, maka ada penderitaan. Coba saudara amati batin saudara sendiri. Jangan percaya apa yang saya katakan. Saudara pernah mengalami yang namanya penderitaan kan? Pernah tidak? Coba selidiki. Kalau tidak pernah lagi, ajarkan kepada saya caranya gimana. Gitu. Kalau saya mengamati diri saya sendiri, yang menyebabkan saya menderita tidak lebih adalah apa yang terjadi pada diri saya sendiri. Ketika saya menginginkan sesuatu, tidak sesuai dengan harapan saya, ya, menderita. Tetapi ketika saya bisa menerima apa yang terjadi, saya bisa melihat apa yang terjadi sebagai satu hal yang wajar, satu hal yang biasa, maka tidak ada penderitaan di dalam diri saya. Percaya tidak? Percaya tidak? Nah, jangan percaya. Ya, jangan percaya saja. Saudara harus membuktikan sendiri ke dalam diri saudara sendiri. Ya, sebagai umat Buddha kita harus punya kecerdasan. Jadi umat Buddha yang cerdas. Jangan percaya kata Bante, jangan percaya kata Acan, kata Lumpo. Tidak semua Bante juga bagus. Ya, saudara kan baru kenal saya. Benar nggak? Ada yang pertama kali baru lihat saya? Ada tidak? Bagaimana saudara bisa mempercayai orang yang saudara baru kenal? Benar nggak? Jadi kita harus cerdas, diselidiki. Walaupun dia Bante, diselidiki. Kata-katanya benar nggak? Jadi umat Buddha yang cerdas. Berpikir, jangan percaya begitu saja. Kalau percaya begitu saja, nanti jadi umat Buddha yang bodoh. Nanti saya suruh jihad, semuanya ikut jihad. Ya, ya. Kita harus membela Buddha, gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi berpikir, ya, selidiki. Bante ini ngomong benar nggak ya? Kalau nggak percaya justru bagus. Tapi jangan begitu saja berhenti. Karena tidak percaya coba selidiki. Yang menyebabkan saya menderita karena keinginan saya. Saya tidak suka. Ketidaksukaan itulah yang menyebabkan kita menderita. Jadi mengembangkan kesadaran satu hal yang penting. Kenapa? Supaya kita tidak bodoh. Caranya bagaimana? Latihan meditasi. Ya. Kelebihan dari ajaran Buddha ini ada terletak di sini, mengembangkan kesadaran. Buddha tidak hanya mengajarkan berbuat baik, ya, kemarin sudah pindah patah, ya, berdana, itu satu bentuk perbuatan baik. Buddha tidak berhenti di situ. Buddha juga mengajarkan menjaga kemoralan, ya, menjaga kemoralan. Pancasila Buddhis sebagai tuntunan untuk hidup sebagai orang yang bermoral. Tahu ya Pancasila Buddhis? Ya, apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan berbuat kejam, apalagi membunuh. Itu sila pertama. Sila kedua, jangan mengambil barang milik orang lain. Dan selanjutnya, ya. Ini pegangan kita sebagai orang Buddhis agar hidup bermoral. Ya. Buddha tidak mengajarkan juga sampai di situ. Buddha mengajarkan untuk kita membersihkan batin kita sendiri. Mengembangkan kesadaran, ya, berlatih meditasi. Beruntung saudara-saudara tinggal di sekitar tempat ini, mau ke wihara dekat. Ya. Di tempat ini ada latihan meditasi juga ya. Hari apa? Jumat. Sebanyak ini kalau setiap hari Jumat. Tidak. Oh. Jumat pagi, siang, malam.
malam. Jadi kalau ada kesempatan, datanglah ke wihara, latihan meditasi. Untuk siapa? Bukan untuk wiharanya supaya ramai. Untuk diri saudara sendiri. Apa bedanya, Bante? Meditasi juga bisa di rumah, betul. Tapi nggak banyak yang sehebat itu di rumah meditasi. Di sini di rumah latihan meditasi. Siapa yang latihan meditasi di rumah tiap hari? Paling 1-2 orang. Selebihnya drakor, ya, sinetron. Jadi kalau kita berlatih meditasi sama-sama di wihara, satu sama lain saling menyemangati. Di sebelah kita ada nenek-nenek sudah tua duduk. Dia diam aja duduk. Kita masih muda mau bergerak kan malu. Malu nggak? Malu. Orang lain bisa duduk kok saya nggak bisa. Saya juga harus bisa. Jadi semangat. Saling menyemangati. Itu manfaat kita duduk sama-sama. Saya juga kalau duduk sama-sama begini mau bergerak juga jadi tidak enak. Bantunya kok bergerak terus? Jadi tidak enak. Saya juga jadi semangat. Jadi datanglah ke wihara yang mengembangkan kesadaran, berlatih meditasi. Saudara harus tahu yang menyebabkan kita menderita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mempersepsikan sesuatu, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, inilah yang menyebabkan kita menderita. Jadi jangan datang ke wihara dengan harapan Buddha mengangkat penderitaan saudara ya. Salah alamat kalau datangnya ke wihara. Kalau datang ke wihara untuk memperoleh pengetahuan, untuk memperoleh pandangan yang benar, saudara sudah datang ke tempat yang tepat. Kalau saudara sendiri yang menyebabkan diri sendiri menderita, yang bisa menyembuhkan hanya diri saudara sendiri. Ya, dengan cara miliki pengetahuan yang benar, mengembangkan kesadaran. Nandi niroda, duka nirodo. Kalau tidak ada nafsu keinginan, maka tidak ada penderitaan. Ya. Saya tidak ingin sakit. Orang yang begitu menderita tidak? Ketika dia mengalami sakit, menderita. Saya tidak ingin jadi tua. Ketika menjadi tua, menderita. Saya tidak ingin mengalami kematian. Ketika mengalami kematian, menderita. Saya tidak ingin berpisah dengan yang saya senangi, yang saya cintai. Ketika terjadi perpisahan, menderita. Jadi kalau mau ingin sesuatu, boleh menginginkan sesuatu, tapi menginginkan sesuatu yang wajar. Kalau menginginkan sesuatu yang tidak wajar, saudara pasti menderita. Coba saja selidiki hidup saudara sendiri. Kalau saya punya keinginan yang tidak wajar, saya pasti menderita. Ingin awet muda terus, menderita tidak? Biayanya mahal. Itu. Tua juga menderita. Ingin sehat terus, menderita. Sakit jadi wajar atau tidak? Wajar. Untung rugi wajar atau tidak? Wajar. Apa di dunia ini yang tidak wajar, kasih tahu saya. Ya, pikir-pikir ya, di dunia ini apa yang tidak wajar, kasih tahu saya. Kalau orang usaha untung rugi wajar tidak? Kalau kita berhubungan dengan orang lain, kadang-kadang ada orang ngomong jelek tentang diri kita, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar. Tolong kasih tahu saya apa yang tidak wajar di dunia ini. Ya. Nanti kalau ketemu, kasih tahu. Dapat hadiah. Ketika kita bisa melihat segala sesuatu sebagai wajar, dengan kesadaran, dengan pikiran yang jernih, maka kita tidak menderita lagi. Berpisah dengan yang dicintai, disayangi, itu wajar. Wajar tidak? Menderita tidak? Tidak menderita ketika kita bisa melihat itu sebagai satu kewajaran. Punya suami, kadang-kadang suami menjengkelkan, wajar tidak? Punya istri, kadang-kadang cerewet, wajar nggak Pak? Nah, jadi, lihat segala sesuatu sebagai wajar. Ketika saudara mengerti, semuanya wajar, nggak menderita lagi hidupnya. Ya. Nah, tapi jangan percaya, coba diselidiki apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu saudara bisa menangkap poinnya atau tidak. Ya, kalau saudara punya kesadaran yang jernih,
Ya, saudara pasti akan tahu. Nandi samudaya, duka samudayo. Dari nafsu keinginanlah muncul penderitaan. Nandi niroda, duka nirodo. Ketika nafsu keinginan tidak ada, maka penderitaannya pun juga lenyap. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara. Saya menganjurkan umat Buddha bukan hanya mendengarkan dhamma, ya, berdana, ya, menjaga sila, tapi juga mengembangkan kesadaran. Kalau saudara-saudara kesadarannya terkembang, kesadarannya kuat, saudara semua jadi orang indigo. Ya. Kalau indigo bisa lihat makhluk halus, nggak banyak manfaat. Apa manfaatnya bisa lihat makhluk halus? Minta nomor. Tidak banyak manfaat. Tapi kalau saudara bisa mengembangkan kesadaran, saudara tahu ada kebencian dalam diri saya, kebencian ini tidak bagus, saya harus singkirkan, itu akan bermanfaat. Ya. Ini ada pikiran baik dalam diri saya, pikiran baik ini bermanfaat, harus saya wujudkan jadi ucapan dan perbuatan, ini bermanfaat. Inilah caranya agar kita menjadi orang yang indigo, ya, dengan mengembangkan indera keenam, yaitu indera kesadaran, tahu apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Semoga saudara-saudara semua berbahagia. Saya ucapkan terima kasih. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.